Kawasan MNC Center Kebon Siri dan MNC Studios Kebun Jeruk menjadi tempat pelaksanaan program sentra vaksinasi yang diinisiasi oleh Kemenparekraf bersama MNC Peduli dan sejumlah mitra swasta lainnya. Program vaksinasi yang menargetkan 6.000 peserta ini dilakukan dalam rangka mendukung percepatan target vaksinasi COVID-19 secara nasional agar tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Kita serbu vaksinasi karena saya mendapat kabar dari Pak Wagub tadi pagi bahwa tingkat keterisian rumah sakit sudah alhamdulillah turun menjadi 70%. Dan ini harus terus kita turunkan ke level 50% dengan vaksinasi dan penekanan pada PPKM yang disiplin. Kami optimis bisa mencapai target 6.000. Ini adalah hari ketiga. Kita mulai dari hari Jumat kemarin, tanggal 23 sampai tanggal 27. Program sentra vaksinasi dari Kemenparekraf ini mendapat sambutan positif dari masyarakat mulai dari usia 12 tahun hingga usia lanjut. Apalagi saya kan mendatang di Jakarta nih, kebetulan syarat utama kan untuk melakukan perjalanan kan otomatis ada vaksin kan. Ini membantu banget. Saya butuh sertifikat, tapi itu opsi pertama. Yang keduanya itu saya untuk antisipasi diri sendiri. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, petugas keamanan Bandara Juanda Tarakan, Kalimantan Utara palsukan surat jalan dan PCR. Pelaku menjual surat-surat palsu seharga Rp1.500.000. Tiga pelaku pemalsuan surat perjalanan dan surat palsu hasil tes PCR ditangkap polisi. Surat-surat palsu ini awalnya digunakan sebagai syarat dokumen perjalanan keluar kota dengan menggunakan pesawat. Dari ketiga tersangka, satu orang diantaranya merupakan oknum petugas keamanan Bandara Juanda Tarakan, Kalimantan Utara. Jadi dia membuat seolah-olah sama dengan aslinya. Bahkan dia juga telah menyiapkan stempel dan juga tanda tangan agar terlihat sangat mirip dengan yang aslinya. Tersangka FR menjual hasil tes PCR palsu sebesar Rp1.500.000, sedangkan surat keterangan pekerja dari perusahaan fiktif dijualnya seharga Rp150.000. Sebagai barang bukti, polisi menyita laptop, printer, stempel, buku rekening, dan bukti transfer. Tak ketinggalan uang tunai hasil kejahatan Rp7.691.000 turut disita polisi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut angka kasus aktif COVID-19 di ibu kota terus berkurang. Selain itu, Anies juga menyebut bahwa antrian IGD rumah sakit sudah longgar. Dan cepat-cepat puas, karena status hari ini itu masih 2 kali di gelombang pertama dulu. Kemudian yang kedua, positivity rate kita saat ini sekitar 25%. Ini masih jauh di atas rekomendasi ideal dari WHO. Berapa itu? Di bawah 5%. Jadi kalau mau disebut aman itu, bila positivity rate-nya itu di bawah 5%. Sekarang ini, selasar-selasar IGD sudah kosong. Pasien sudah bisa langsung masuk ke IGD. Di dalam IGD-nya juga hanya beberapa orang pasien. Dan situasi ini terlihat di banyak rumah sakit di Jakarta. Artinya apa? Kalau antrian IGD sudah longgar, artinya aliran pasien baru yang datang ke fasilitas kesehatan sudah berkurang. Tidak. Kasus harian COVID-19 di Indonesia menurun, sementara pasien yang sembuh terus meningkat. Hari ini pemirsa sebanyak 40.374 pasien sembuh. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat ada 28.228 kasus baru. Jumlah ini sudah jauh menurun dibanding kemarin, sehingga total sudah 3.194.733 kasus terkonfirmasi. Sementara total pasien sembuh berjumlah 2.549.692 orang yang telah pulih dari COVID-19. Namun penambahan angka kematian akibat COVID masih tinggi, yaitu 1.487 orang, sehingga total sudah 84.766 yang meninggal dunia. Pemirsa, ingat, COVID semakin ganas, saatnya kurangi mobilitas. Patuhi aturan PPKM darurat karena COVID bisa menyerang siapa saja.
Kita ke informasi olahraga pemirsa. Ganda putra Indonesia Marcus Gideon Kevin Sanjaya lolos ke perempat final Olimpiade Tokyo 2020. Ganda putra andalan Indonesia itu kalahkan ganda India 2 set berturut-turut. Ganda putra nomor 1 dunia Marcus Gideon Kevin Sanjaya tanpa kesulitan mengalahkan ganda India Chirag Shetty, Satwik Sairaj Rankireddy pada Olimpiade Tokyo 2020 Senin waktu setempat. Sejak awal, Marcus Kevin mengandalkan kecepatan mereka di depan net dan drive shot. Namun pasangan India pun tak kalah apik dengan mengandalkan drop shot dan permainan. MNC Peduli berkolaborasi dengan Hafex menggelar webinar bertajuk Science, Technology, Engineering and Mathematics atau STEM. Webinar yang diikuti oleh dosen, kepala sekolah, guru, mahasiswa dan praktisi pendidikan ini membahas habis mengenai model pembelajaran STEM dalam kurikulum nasional dengan subtopik kecerdasan digital dan inovasi bangsa. Metode pembelajaran STEM bisa diawali dengan hal sederhana, yaitu guru merangkum pengalaman siswa, kemudian mengasah kemampuan berpikir siswa, hingga tercapai tujuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Jadi sekarang kita melihat STEM itu sebagai pendekatan pengajaran. Kalau kita lihat dari sebuah metode pengajaran, maka STEM adalah salah satu alternatif ya Bapak Ibu ya. Alternatif. Tapi sekarang mengapa STEM dibutuhkan? Ya. Ada 8 aspek terkait dengan STEM. Ya. Ada scientific, exact, metodik, dan seterusnya. Sekarang setiap siswa-siswi yang duduk di bangku kelas Bapak Ibu itu bisa menjadi influencer jika dia punya gadget. Jadi mereka juga bisa ikut serta membagikan dan berkontribusi gitu, membagikan informasi dalam skala yang sebelumnya itu tidak pernah kita capai. Maka dari itu literacy skills ini sangat penting. Dalam kegiatan ini, Hafex juga meluncurkan program unggulan Guru Juara, yakni program yang menghadirkan pelatihan untuk sekolah dan guru di seluruh Indonesia pada 5 tingkatan pendidikan yang mengacu pada Teaching Mastery Framework, sebuah kerangka pengajaran yang dikembangkan Hafex. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetap lindungi keluarga dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M karena saat ini penularan COVID semakin meningkat. Memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air mengalir. Stefani. Ya, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Fadi Asip, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.